Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4. Perkenalkan, nama saya Rizkah Tian Kuntari. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Hairun Ternate. Sekaligus saya merupakan guru biologi di SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 4 dengan materi fungi pada kelas 10 Farmasi SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto pada KD 3.4 menganalisis fungi berdasarkan ciri sifat dan fungsinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian duduk dan doa silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke, Afida Yuni ada? Alvinka ada? Anissa ada? Ashifa ada? Oke, terima kasih ya untuk absennya. Semoga kalian tetap sehat selalu. Dan sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan tanya dulu nih kepada kalian. Kalian sudah merapikan baju? Belum? Kalau belum, silahkan ketua kelas untuk mengecek kerapian teman-temannya ya. Silahkan berdiri dan dicek kerapiannya oleh ketua kelas. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Ya, yang lain juga boleh duduk ya. Silahkan ya. Bagaimana? Sudah siap pembelajaran hari ini? Siap ya. Oke, Ibu mau tanya dulu. Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Peranan bakteri. Tentang peranan bakteri. Peranan bakteri itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Ada Bu, aku. Ya, silahkan Siva. Jadi peranan bakteri itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kalau yang menguntungkan itu contohnya Lactobacillus, sedangkan yang merugikan itu contohnya Salmonella typhus. Oh iya, betul sekali. Itu adalah peranan dari bakteri ya. Sekarang Ibu boleh tanya tidak? Bakteri itu dia punya dinding sel atau tidak? Punya ya. Kalau dia punya, berarti dia itu makhluk apa ya bakteri? Makhluk hidup Seluler. Ya, pada hari ini kita juga akan mempelajari makhluk hidup yang sama, tapi dia bukan hanya uniseluler, dia juga bisa multiseluler. Kira-kira ada yang tahu tidak apa? Dan dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Apa itu? Jamur, betul sekali. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang jamur. Kira-kira pentingnya apa ya kita harus mempelajari tentang jamur? Ada yang tahu nggak? Supaya kita jadi tahu manfaatnya, Bu. Betul sekali, untuk kita mengetahui manfaatnya. Mari kita simak PowerPoint berikut ini ya. Kenapa kita perlu mempelajari fungi atau jamur pada hari ini? Coba perhatikan. Bisa dibaca sama-sama? Ya, silahkan dibaca. Ya, betul sekali ya. Dengan kita mempelajari struktur, morfologi, serta fungsi dari jamur, kita jadi tahu mana jamur yang bermanfaat bagi kita dan mana jamur yang tidak bermanfaat. Betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan minta kalian untuk membaca indikator pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan dibaca dari depan saja. Silahkan Dela, boleh dibaca. 1. Menjelaskan ciri-ciri morfologi tubuh jamur. 2. Menjelaskan sifat jamur berdasarkan cara memperoleh makanannya. 3. Menelaah struktur tubuh jamur berdasarkan hifanya. 6. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya tentang perbedaan jamur berdasarkan ciri sifat dan fungsinya, serta mengkomunikasikan pada peserta didik lain dan guru.
Selanjutnya, ini adalah tujuan pembelajarannya. Silahkan dibaca bersama-sama biar lebih semangat. Setelah melakukan diskusi dengan kelompok tentang materi jamur, dengan guru peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri morfologi jamur dengan benar. Setelah melakukan diskusi dengan kelompok tentang materi jamur dengan guru peserta didik dapat menjelaskan sifat jamur berdasarkan cara memperoleh makanannya dengan benar. Setelah melakukan diskusi kelompok persoalan pada LKPD dengan guru peserta didik dapat mengembangkan dengan singkat hasil karya tentang perbedaan jamur berdasarkan ciri-ciri dan fungsinya. Baik, sudah ya, sudah dibaca ya. Ini selanjutnya adalah garis besar materi yang harus kalian pelajari pada minggu ini. Itu ada apa saja bisa dilihat di situ ya. Fungi. Nah, di situ fungi terbagi menjadi beberapa yang harus kalian pelajari pada pertemuan kita kali ini. Ada apa saja yang di sana? Ciri-ciri morfologi fungi, struktur morfologi fungi, cara hidup fungi, peranan fungi, pengelolaan fungi berdasarkan jumlahnya. Oke, ini adalah materi yang harus kalian pelajari pada pertemuan kita kali ini ya. Tetap semangat, semoga ilmu yang nanti kalian dapatkan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Minggu kemarin kan sudah Ibu nyuruh kalian ya, sudah untuk mempelajari materi tentang fungi terlebih dahulu ya. Ibu akan cek pengetahuan awal kalian melalui pretest. Silahkan kalian klik link yang sudah Ibu bagikan di WA kalian. Kita main game ya. Silahkan kita mulai. Ibu kasih waktu 3 menit. Silahkan kalian kerjakan pretestnya dari sekarang. Satu menit lagi, sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah selesai, kita lihat nih gimana hasilnya kalian. Oh, banyak yang belum bisa mengerjakan ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita akan perbaiki di evaluasi. Pada hari ini, Ibu akan bagikan kalian kepada kelompok ya. Seperti biasa, silahkan kalian nanti duduk dengan kelompok kalian. Karena pada hari ini kita akan belajar bersama dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang ada 5 kegiatan. Nanti kalian duduk bersama kelompoknya ya. Kemudian ada lagi nanti kalian berdiskusi. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil karya. Selanjutnya kalian ada evaluasi. Di situ nanti ada kalian presentasi dan Ibu akan menilai kalian dalam mengerjakan soal-soal di evaluasi terakhir. Tapi sebelum itu Ibu akan mulai dulu dengan orientasi masalah. Kalian amati video orientasi masalah berikut ini ya. Jika dilihat, tempe goreng dan roti tadi terbuat dari bahan dasar kedelai dan tepung terigu. Tapi dalam prosesnya terdapat fermentasi. Fermentasi dari siapa? Jika dilihat pada gambar pertama, yaitu pada gambar tempe, di situ ada serabut-serabut putih yang mengelilingi kedelai. Kira-kira itu makhluk apa ya? Apakah makhluk-makhluk tadi berpengaruh pada proses fermentasi? Itulah pada tempe. Tempe juga dibuat melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Jika dilihat menggunakan mikroskop, tampak bentuknya seperti ini. Kira-kira
ini makhluk apa ya? Kok bisa ya mereka merubah makanan yang tadinya tidak bisa dimakan menjadi makanan yang siap dimakan dan mudah dicerna? Untuk mempelajari semua itu, marilah kita belajar bersama-sama pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, terima kasih. Oke, gimana? Tadi dari video tadi kalian menemukan permasalahan apa? Tempe berubah karena fermentasi. Terus karena ada apa ya? Jamur. Karena ada jamur. Apakah itu jamur? Gak tahu. Oke, gak apa-apa. Silahkan kalian duduk dengan kelompok kalian, kelompok yang sudah ibu bagi di grup WA. Silahkan untuk duduk bersama kelompoknya dan kalian membahas permasalahan yang ada pada LKPD yang akan nanti ibu bagikan. Silahkan duduk dulu dengan kelompoknya. Minta tolong ketua kelas untuk bagi LKPD-nya ya. Ini tolong dibagi ya. Gimana? Sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Jamur yang bersifat heterotrof artinya apa? Jamur yang tidak bisa mencari makanannya sendiri. Apa itu contoh jamur uniselular dan multiselular? Multiselular itu contohnya jamur kuping, jamur emping. Tapi kalau uniselular itu kayak ragi tape sama ragi roti. Kalau kumpulan-kumpulan jamur yang halus disebut apa ya? Atau panjang jamur? Kalau kayak gitu sampai itu bapak aku jamur apa sih? Sama ya. Jelas kalau jamur tiram dimakan, kalau jamur kayu belum dimakan. Jamur dimakan bisa. Terus cara berapa berapa posisi sama dinamakan cepat jamur apa yang harus jamur yang biasa mawar sedikit itu organisme yang membutuhkan senyawa organik dan dia tidak mampu membuat makanannya dengan sendiri. Jamur kuping. Jelaskan apa itu miselium pada jamur. Kalau miselium itu kumpulan sisma atau sel pada jamur. Sudah tidak termasuk golongan tumbuhan. Ternyata struktur jamur tempe itu aku tahu. Jadi struktur jamur tempe itu koloninya berwarna putih, terus tipanya itu bercabang bentuk miselium dan sporangium. Terus tuh isinya tuh spora. Terus sporanya itu tumbuh dari stolon dan menghadap ke udara. Bentuknya itu kalau nggak salah kayak rizoid atau seperti apa? Kalau kalian sudah diskusi sama teman-temannya? Sudah, merupakan jamur tersendiri bukan? Iya. Iya, kelompok tersendiri. Kenapa dia dibedakan dari kelompok yang lain? Kenapa sih? Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau jamur itu kayak tumbuhan nggak? Iya. Kira-kira yang membedakan jamur bisa fotosintesis sendiri nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu yang bedanya. Kenapa jamur dibedakan dari tumbuhan? Karena dia tidak dapat berfotosintesis sendiri. Bisa menghasilkan makanan sendiri atau tidak? Tidak. Berarti kalau dia nggak bisa menghasilkan makanan sendiri, dia numpang ke siapa sih? Kalau orang nggak bisa makan sendiri nih, buat makanan sendiri, kira-kira dia mau numpang ke tetangga atau enggak? Iya. Berarti jamur juga gitu. Dia mau numpangnya ke siapa? Ke makhluk hidup lain. Betul sekali. Jawaban lengkapnya cari ya di internet, diskusikan lagi. Oke, kelompok berapa lagi yang mau tanya? Silahkan. Belum, cari dulu di internet ya. Sel itu unit apa? Paling kecil dari siapa? Makhluk hidup. Sama juga dengan hifa. Hifa adalah struktur paling kecil. Berarti fungsinya untuk apa? Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian dan cari di internet. Oke? Selamat belajar. Sama-sama. Ada kelompok berapa lagi yang mau tanya? Kelompok 4 gimana?
Dasar klasifikasi jamur sih ada apa aja? Dasar klasifikasi jamur. Klasifikasi itu apa? Pengelompokan. Berarti dasar pengelompokan jamur itu apa? Jamur itu dibedakan dari kelompok yang lain karena ada apanya yang membedakan? Jamur itu bakteri bukan? Bukan. Jamur itu tumbuhan bukan? Jamur itu tumbuhan bukan? Oke, Bu Rizka mau tanya. Katanya jamur itu tumbuhan. Tumbuhan bisa berfotosintesis nggak? Bisa. Jamur bisa nggak? Enggak. Berarti jamur bukan tumbuhan. Nah, kalian cari di internet dan diskusikan dengan teman-teman kalian ciri-ciri jamur yang membedakan dengan tumbuhan itu apa aja sih? Gitu ya. Kan katanya tidak bisa berfotosintesis. Berarti dia nyari makannya gimana? Minta siapa coba di situ? Sama Tumbuhan lain. tumbuhan lain. Tumbuhan atau makhluk hidup lain? Hidup lain. Coba diskusikan dulu sama kelompoknya ya. Semangat ya. Sendirian. Oke, silahkan dikerjakan. Yang pertama siap-siap. Oke, 2 menit lagi ya. Sudah ya? Silahkan untuk mempersiapkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Vinasya Agustina. Saya Bika Nadia Salwa. Jadi di sini ada 3 jenis jamur. Yang pertama ada jamur tempe, yang kedua ada jamur hamir, yang ketiga ada jamur kakak. Nah, di sini jamur tempe itu berciri-ciri habitatnya berada di darat sebagai saprofit, memiliki hifa yang tidak bersekat, berkembang biak secara aseksual dan seksual. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin menanggapi, silakan. Nama saya Rizky Setiawan dari kelompok 2. Kalau dilihat dari sifat jamur, salah satunya adalah dia hanya dapat tercipta. Ada inang yang ditumbangnya karena jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Saya mau menanggapi. Iya, silakan Siva. Saya Siva dari kelompok 2 mau menanggapi pertanyaan dari saya. Iya. Jadi jawabannya tidak, karena jamur itu merupakan makhluk heterotrof yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri walaupun bentuknya itu seperti tumbuhan. Ya, betul sekali. Itu ya, sudah betul jawabannya ya. Mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5 yang telah mempresentasikan hasil tadi ya. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, selanjutnya kelompok berapa ya? Silakan maju kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Bicakutrunada. Nama saya Istiqam Syatur. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah kami kerjakan. Ya, silakan.
bakal mempresentasikan jenis-jenis jamur. Ada jamur tempe atau Rhizopus oryzae, itu mempunyai ciri-ciri morfologi, habitatnya berada di darat sebagai subtropis, lalu memiliki hifa yang tidak tersekat, terus berkembang biak secara aseksual dan seksual. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Izin bertanya, saya dari kelompok 3. Nama Deliana Putri Ramadhani. Ya, silakan. Berdasarkan cara hidupnya, jamur dibedakan menjadi 3. Tolong jelaskan cara hidup jamur yang secara mutual. Ada yang bisa menanggapi? Oh iya, silakan para Secara sendiri. mutual itu mampu bersimbiosis dengan ganging, contohnya lumut keras. Oke, betul sekali. Itu ya adalah contoh dari jamur mutual. Betul sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Nama saya Jessica Putri dari kelompok 2. Izin bertanya. Ya, silakan. Kebanyakan jamur menyebabkan penyakit pada manusia, terutama di bagian kulit. Kenapa ya? Saya salah satu dari kelompok 6 ingin menanggapi. Karena kulit kita jika tidak dijaga kebersihannya akan menyebabkan jamur. Jamur dapat menyebabkan penyakit pada kulit. Terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silahkan duduk ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Monica. Saya Najwa Azira Maharani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang morfologi dan struktur jamur tempe dan kayu. Jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Jamur ini termasuk kelas Zygomicota. Jamur ini terdiri dari benang-benang hifa yang tidak bersekat dan miseliumnya bercabang banyak. Dindingnya tersusun dari kitin dan koloninya berwarna putih yang berangsur-angsur menjadi warna abu-abu. Jamur ini berkembang biak secara aseksual dan seksual. Berikut struktur jamur tempe. Jamur tempe mempunyai 3 tipe hifa, yaitu yang pertama stolon, yang kedua rhizoid, yang ketiga sporangiopor. Yang kedua, jamur kayu, Ganoderma aplanatum. Jamur ini merupakan kelompok jamur yang termasuk famili Polyporaceae. Jamur ini memiliki buah berupa kipas. Tubuhnya terdiri dari 1 sel atau uniseluler dan bersel banyak, multiseluler. Tubuh multiselulernya terdiri atas hifa yang bersekat. Berikut struktur jamur kayu. Yang pertama yaitu tudung atau pileus, yang kedua lamela, yang ketiga hifa, yang keempat intisel, yang kelima septa atau sekat, yang keenam miselium, yang ketujuh tangkai buah, yang ke-8 cincin atau analus. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang menanggapi, silakan. Saya mau menanggapi. ya silakan sih Pak untuk menanggapi, boleh. Saya Asifa dari kelompok 2 mau izin bertanya. Gimana sih morfologi jamur tempe pas kita lihat dari mikroskop? Sebutkan bagian-bagiannya dong. Bagian-bagian jamur tempe itu ada 3. Yang pertama sporanium atau kantong spora. Yang kedua sporangiofor, yaitu batang spora. Yang ketiga rhizoid, pengganti akar. Izin bertanya buat Najwa sama Dela. Ya, silakan. Apakah semua jamur strukturnya sama? Secara umum sama. Yang membedakan itu ada yang mikroskopis dan ada yang makroskopis. Mikroskopis itu dia hanya tersusun atas hifa saja. Kalau makroskopis dia hifanya membentuk miselium dan membentuk badan buah yang seperti kita lihat seperti biasanya. Ya, betul sekali itu jawabannya ya. Ada yang mikroskopis, ada yang makroskopis ya. Cuma strukturnya itu penyusunnya intinya sama. Cuma ada dia membentuk badan buah, ada yang tidak. Contohnya apa? Tadi yang jamur mikroskopis hanya tersusun dari apa? Dela tadi hifa dan
spora. Ya, itu ya. Mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 telah mempresentasikan hasilnya pada hari ini. Sangat baik ya. Silahkan duduk. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan penutup ya. Sekarang kelompok 2 silahkan maju untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifah Nur Amalia Hayati. Saya Abibaida Yuniawati. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami berdasarkan LKPD. Yang pertama itu morfologi jamur. Ada jamur hamir. Jamur hamir itu merupakan salah satu organisme yang termasuk dalam gabungan fungi yang tergolong uniseluler. Lalu ciri-ciri morfologinya yang pertama adalah sel hamir berbentuk oval, bola, atau silinder. Lalu yang kedua, melakukan pembelahan sel yang bertunas. Setelah itu yang contohnya adalah Schizos, Saccharomyces, dan Candida. Terus yang kedua ada jamur kapang. Jamur kapang adalah fungi multiseluler yang mempunyai filamen hidup secara saprofit atau parasit pada organisme lain. Ciri-ciri morfologinya yang pertama, sel hifa berbentuk memanjang dengan banyak nukleus. Yang kedua, melakukan morfologi dengan seksual dan aseksual. Contoh spora seksual, zigospora dan asopspora. Contoh spora aseksual ada sporaniospora dan conidiospora. Kemudian yang ketiga ada jamur mushroom. Jamur atau tanggawan adalah tumbuhan yang Mushroom ya bacanya ya, bukan mushroom ya. mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Ciri-ciri morfologinya yang pertama, sel berbentuk sel tunggal atau filamen. Yang kedua, selnya tersusun atas zat kitin. Yang ketiga, reproduksi dengan cara vegetatif atau generatif. Contohnya jamur kayu dan jamur tiram. Dan ini adalah hasil jawaban LKPD kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan untuk bertanya. Saya ilmu dari kelompok 5 ingin bertanya kenapa jamur pada roti bersifat merugikan dan ada yang bersifat menguntungkan. Karena gini, kalau yang menguntungkan itu jamurnya akan membantu proses fermentasi pada roti dan menghasilkan CO2 sehingga dapat mengembangkan rotinya. Kalau misalkan dibiarin aja terlalu lama, maka akan tumbuh menjadi sarang jamur dan tidak baik untuk berkembang. Lalu setelah itu jamurnya akan menyerap nutrisi dan menyebabkan kasih. Ya, betul sekali ya. Tambahan sedikit dari Bu Rizka, jamur itu yang ada pada roti, untuk proses pembuatannya ada jamur yang menguntungkan. Itu jamur apa? Itu adalah dalam bentuk ragi. Sementara kalau roti yang sudah lama, ibaratnya sudah ditaruh di bebas ya, di ruangan bebas, itu bisa ditempeli mikroorganisme lain. Selain jamur juga ada bakteri. Makanya di situ ditumbuhi oleh mikroorganisme atau jamur lain yang sifatnya merugikan. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa ya? Bertanya, saya Deliana dari kelompok 3. Iya, Kalau silakan. jamur yang biasa kita makan itu termasuk jamur mikro atau makroskopis? Saya anak dari kelompok 6. Ya. Itu namanya jamur makroskopis. Iya betul. Makroskopis itu artinya apa? Yang punya badan buah. Makroskopis berarti bisa dilihat dengan mata biasa. Kalau mikro berarti menggunakan apa lihatnya? Mikroskop, betul sekali. Oke, bisa dipahami? Bisa, kalau bisa mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 atas presentasinya. Dan mari kita berikan kesempatan untuk kelompok 2 menyimpulkan kegiatan kita juga pada LKPD hari ini. Silahkan untuk menyimpulkan. Jadi kali ini saya akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita kali ini. Jamur itu memiliki kulas tersendiri. Nah, jamur itu merupakan makhluk heterotrof
yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga menumpang pada makhluk hidup yang lain yang biasa kita sebut dengan parasit, terus saprofit, mutual gitu. Terus jamur itu ada yang mikroskopis dan ada yang makroskopis. Kalau yang mikroskopis dan makroskopis ini itu tergantung sama susunan hifanya. Susunan jamur itu ada yang terdiri atas hifa dan sporanya saja. Lalu ada yang tersusun atas hifa dan miselium. Bahkan ada yang tersusun atas hifa yang berbentuk badan seperti tumbuhan dan spora. Semua jamur yang kita temui itu memiliki peranan menguntungkan dan merugikan. Contoh yang menguntungkan itu seperti pada jamur tempe, lalu jamur pada pembuatan roti. Kalau yang merugikan itu contohnya pada jamur yang dapat menyebabkan kurap. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesimpulannya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 sekaligus. Terima kasih. Selanjutnya tinggal Ibu ya memberi penguatan kepada kalian ya. Oke, pada hari ini kita itu telah mempelajari dan kalian juga sudah mengembangkan hasil karya tentang jamur. Sudah betul ya dijelaskan di depan, jamur itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya di antara lain dia itu bersifat ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Kemudian dia itu mempunyai dinding sel atau tidak? Punya ya? Punya. Kemudian dia juga eukariotik atau selnya mempunyai membran inti. Selanjutnya hidup itu bersifat jamur itu hidupnya bersifat menumpang apa tidak? Menumpang. Kalau menumpang dia itu merugikan enggak? Tidak mesti ya, siapa tahu dia itu nanti menumpangnya pada sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya adalah cara mencari makan jamur dengan cara saprofit, itu menumpang pada makhluk hidup yang sudah mati. Kalau yang merugikan itu disebut apa? Parasit, betul sekali. Kalau yang bersimbiosis dengan ganggang namanya apa? Iya, simbiosis mutual. Berarti namanya apa? Jamur mutual, betul sekali. Betul ya. Ibu akan cek kalian apakah kalian sudah tercapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan lakukan evaluasi terlebih dahulu. Silahkan nanti kalian boleh akses game yang akan Ibu kirimkan di link grup WA kalian. Kita lakukan evaluasi ya. Boleh duduk di tempatnya sendiri-sendiri dulu, silahkan. Sudah duduk di tempatnya masing-masing? Sudah, kalau sudah mari kita main game.
Sudah ya? Gimana tadi? Asik gak? Banyak yang salah? Enggak. Sudah betul semua ya? Ya, menyenangkan gak bermain game untuk evaluasi? Menyenangkan. Oke, Ibu akan melakukan evaluasi juga apakah tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah tercapai atau belum ya. Kita sambil ngecek ya. Yang nilainya itu 80, 70 jangan khawatir. Itu nanti kita akan berlatih lagi biar kalian lebih semangat lagi gitu ya. Oke, kita cek tujuan pembelajaran kita apakah sudah tercapai atau belum. Kira-kira ini Bu Rizka mau tanya, struktur jamur itu seperti apa? Oke, selanjutnya jamur itu sifatnya seperti apa? Ya, betul sekali ya. Berdasarkan cara hidupnya, jamur itu bagaimana cara memperoleh makanannya? Betul. Menurut kalian nih, yang ke selanjutnya peran jamur itu apa? Betul sekali ya. Berarti Ibu rasa tujuan kita pada pembelajaran hari ini sudah tercapai semua ya. Baik, Ibu akan melakukan refleksi pembelajaran kepada kalian semua. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan maksimal ya. Sudah baik juga, diskusi juga sudah berjalan dengan maksimal. Kalian juga sudah merasa senang dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu berterima kasih atas kerjasamanya. Dan mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya. Amin. Cuma nanti untuk kedepannya lagi Bu Rizka minta ke kalian untuk diskusinya lebih aktif lagi ya di antara teman-teman di kelompoknya. Kalau ada yang tidak aktif, saling membantu biar diskusinya berjalan dengan maksimal. Kemudian Ibu Rizka minta tolong ada refleksi buat Bu Rizka gimana pembelajaran kita hari ini. Pembelajarannya gimana hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Lebih senang di bagian mananya? Kuis ya, dengan gamenya ya. Oke, betul sekali, nggak apa-apa. Untuk presentasinya gimana? Menyenangkan nggak? Menyenangkan, cuma lebih menyenangkan game karena ada suaranya ya. Iya, oke, betul sekali. Ibu rasa untuk pertemuan kita cukup. Untuk tindak lanjut ya, untuk pertemuan minggu depan silahkan kalian mempelajari materi tentang sistem organ. Jangan lupa buka Google Classroom-nya dan kerjakan soal-soal yang ada di situ dan juga ada modulnya juga. Gitu ya. Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Silahkan untuk ketua kelas pimpin doa. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.